Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, pemirsa dan juga sahabatku semuanya ya, pecinta tanaman hias. Dari pagi tadi saya olahraga ya teman-teman ya, olahraga tipis-tipis saja karena memang kita dalam kondisi puasa, jadi kita tetap menjaga stamina ya teman-teman, agar supaya kita tetap kuat sehat. Dan beberapa waktu tidak sempat melakukan olahraga teman-teman, hanya olahraga ringan ya di rumah saja ya, dengan treadmill dan juga jogging ya di sekitar rumah aja teman-teman ya, tidak kemana-mana. Dan setelah kita lakukan olahraga ya, kita langsung menuju halaman belakang teman-teman. Seperti biasalah ya, untuk melihat-lihat dan juga menikmati udara pagi ini. Pagi hari ini cuaca di daerah aku itu cukup cerah teman-teman, mataharinya ya, tidak seperti kemarin-kemarin yang semalaman hujan, seharian hujan ya. Jadi untuk pagi hari ini mentari di jam 6.30 ini sudah mulai ada tanda-tanda bersinar cerah ya, walaupun masih ada sisa-sisa kabut ya yang tipis ya, dan juga sisa-sisa embun, bahkan masih terasa ya dingin ya teman-teman ya, karena memang beberapa hari ini daerah aku diguyur oleh hujan yang lumayan lebat ya teman-teman ya. Oh ya, di kesempatan hari ini juga teman-teman ya, kita hari keberapa ya teman-teman ya, coba nanti komen ya, saya agak lupa diingatkan untuk hari ini sudah sampai di hari keberapa puasa kita ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya kita masih belum terputus ya, dan masih ya siap untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga saja kita diberikan kesabaran, kekuatan dan juga kesehatan sehingga nanti kita bisa sampai selesai ya. Karena ya sudah usia, jadi memang kita nanti insya Allah kalau tetap sehat ya, kita bisa sampai penuh ya teman-teman. Insya Allah diusahakan tidak putus atau tidak bolong. Teman-teman, untuk tanaman yang berada di halaman belakang ini, setelah beberapa hari saya ya, sebenarnya tidak beberapa hari ya, memang teman-teman kalau sehari saja saya itu tidak melihat dari tanaman-tanamanku itu terasa lama gitu. Bahkan semalam itu kepingin cepat pagi gitu, sudah terasa lama gitu ya, karena saya itu memang paling kerasan ya teman-teman ya, kalau sudah berkutat ya di kebun ya, walaupun harus bercucuran keringat kadang-kadang ya, karena ya kita itu selain merawat tanaman ini tujuannya untuk berjemur ya teman-teman, karena berjemur ini memang sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita, asalkan kita itu jangan sampai keterlaluan sampai terjadi dehidrasi ya. Nah, setelah nanti kita akan lihat-lihat dulu ya teman-teman ya, di halaman belakang ini nanti juga kita akan lihat di halaman depan dan juga halaman samping ya teman-teman ya. Untuk di halaman belakang ini dari anggrek-anggrek aku juga ada yang kondisi berbunga ya teman-teman, tapi juga masih beberapa ini ya yang kondisi kenop dan spike. Dan juga untuk katleanya ini pasca berbunga. Nah, ini nanti kita akan potongi, akan gunting biar tampilannya lebih segar, lebih cantik ya teman-teman ya. Ini ada tanaman seperti jenis
apa ya ini ya, kacang ya teman-teman ya, tumbuh dengan sendirinya. Biar aja ya teman-teman ya. Saya tidak merasa menanam, tapi tumbuh juga di sini. Insya Allah tidak mengganggu. Nah, untuk yang anggrek-anggrek ini pasca berbunga ya teman-teman, dendro ini. Dan dendro ini karena dari tangkainya ini tidak keluar tunas, maksudnya dari tangkai ini teman-teman, ini kita potong aja kalau dendro. Tapi kalau untuk bulan ini biasanya kan masih ada gitu ya tunas untuk tumbuh ya, calon bunga atau kenop. Kalau ini kondisi remaja, ini sudah siap, dewasa ya, sudah siap berbunga. Nah, ini ciri-cirinya anggrek ya teman-teman ya, yang sudah mau berbunga seperti ini. Ini sudah dewasa dan siap berbunga teman-teman. Untuk yang di atas ini dendro juga lumayan rimbun ya teman-teman ya bunganya. Yang ungu itu jenis anggrek Sonia teman-teman. Dan ini teman-teman, kemarin itu banyak ya untuk yang kenop ya, spike, tapi sekarang itu pada ini ada musim hama teman-teman, di musim penghujan ini ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman di rumah memiliki anggrek yang contohnya seperti ini teman-teman ya, masih kondisi spike ya, ini teman-teman, ini kita akan bungkus aja dengan plastik ya. Kalau teman-teman sempat ya dan biasa untuk berikan insek itu aman, tapi kalau tidak kita insek ya sayang teman-teman. Jadi lebih baik ini kita keropong dengan plastik yang biasa itu loh teman-teman ya, plastik yang kiloan itu ya, biasanya untuk bungkus gula itu, untuk bungkus sayur itu bisa dimasukkan itu aja. Jadi biasanya itu kayak seperti lalat dan juga hama ya yang biasanya menyerang anggrek itu teman-teman ya. Ini warnanya unik ya teman-teman ya, dan kelepaknya cukup besar-besar, ini lumayan cantik juga. Anggrek tanah ini teman-teman ya, sudah beberapa kali berbunga, tapi biasanya menurut ini ya yang sudah berpengalaman, anggrek tanah itu berbunganya 1 tahun sekali, tapi semoga saja bisa 1 tahun beberapa kali teman-teman ya. Ini tangkainya masih belum saya potong, jadi nanti setelah ini kita akan potong-potong tangkai yang masih ini ya teman-teman, kering, yang masih belum sempat kita potong. Jelek ya kalau nggak kita potong ya. Ini warnanya cantik juga ya, ini teman-teman, kuning ya. Dan seperti inilah ya teman-teman dendro yang pasca berbunga. Nah, ini harus kita potong. Ini kemarin bunganya sangat rimbun teman-teman, dan biasanya itu dibarengi dengan daun yang sedikit menguning dan juga ini ya mulai rontok. Jadi ini harus kita potong, kita berikan perawatan, kita tambahkan pupuk ya teman-teman. Gandasil itu bisa, yang gandasil yang untuk penumbuh daun dan juga penyehat akar. Ini teman-teman ya, ini kemarin panjang banget tangkainya. Nah itu ya, jadi ini sangat rimbun banget dan ini rajin banget berbunga ya. Nanti kita akan lanjut ya untuk potong-potong yang tangkainya ini sudah mulai rontok, biar tidak mengurangi keindahan ya teman-teman ya. Nih seperti ini teman-teman.
Ini putih ya teman-teman, berlidah ungu. Ini memang anggrek ini kalau berbunga itu rangkainya panjang banget, dan ini cukup lama ya, bertahan lama ini. Biasanya anggrek dendro itu kalau ditaruh di panas ya, di paparan matahari itu daunnya yang kalah, tapi untuk bunganya itu rimbun ya teman-teman. Dan anggrek-anggrek ini memang paling bagus kalau kita gantung, karena bila mana kita melakukan penyiraman ya, itu langsung poros ya, langsung keluar ya. Dan ini teman-teman, untuk potnya ini juga saya lubangi ya, walaupun dari pabriknya sudah ada lubang-lubang, tapi biasanya kalau aku saya tambahkan lubang agar supaya medianya itu poros. Nah, ini yang kita tempel di kayu ya. Sebetulnya kita tanam kayu ini, batangan kayu kering ini saya tanam di pot, dan anggreknya itu kita tempel. Ini justru rimbun ya teman-teman, seperti ini. Dan ini sudah anggrek rawatan lama, udah dewasa. Ini dulu dari keki teman-teman ya, dan aku tempel waktu itu kecil teman-teman ya. Dan ini akarnya sudah menjalar sampai ditumbuhi banyak lumut. Tapi biasanya anggrek itu justru lebih suka ya teman-teman kalau kondisi media tanamnya itu seperti ini, dan akarnya itu tumbuh di luar, dia bebas untuk mencari sari-sari makanan di luar. Dia merambat-merambat nih di kayu. Ini kayunya nggak panjang, hanya pendek aja. Dan ini anggreknya kita tempel gitu aja. Dan ini banyak banget ya, satu pot plantnya ada berapa ya, banyak teman-teman. Dan ini kondisi sudah dewasa, sudah cepet ini berbunganya ya. Ini seperti ini subur. Yang di atas-atas itu selain anggrek aku tambahkan ya bunga-bunga gantung teman-teman, dan kondisinya juga berbunga ya. Kalau ini anggrek doritis yang aku masukkan di sabut kelapa ya, cocopit ya teman-teman, mulai rimbun juga, dan kondisi juga sudah berbunga ini. Udah lama ini, udah ada 2 bulan ya teman-teman. Setiap ke halaman belakang itu mesti ketemu anggrek ini teman-teman. Bosan sih enggak ya teman-teman ya, tapi lagi-lagi ketemu ini. Dan ini sudah 2 bulan teman-teman, tapi warnanya itu tetap seperti ini, rimbun seperti ini, dan bunganya itu kok juga enggak rontok ya, masih tetap ya teman-teman seperti ini. Ya mungkin walaupun di sini itu dapat paparan matahari sepanjang hari teman-teman ya, hanya aku lapisi satu lapis paranet aja, tapi di sini tuh ada kolam dan juga ada banyak aku tempel tanaman-tanaman hutan seperti ini. Jadi walaupun siang hari itu panas ya, terik ya teman-teman ya, tapi tanaman yang berada di sini ini semuanya pada subur ya teman-teman ya, pada subur. Dan seperti sirkulasi udara ini, walaupun kita tidak pakai blower ya, ini cukup sejuk, sirkulasi udara juga bagus, kelembapan juga bagus, cahaya juga bagus, matahari nih malah bagus nih teman-teman di sini ya. Sehingga memang seperti inilah ya yang diperlukan oleh tanaman anggrek untuk tumbuh kembangnya.
yang berada di atas di tengah kolam ini juga anggrek Doritis ya teman-teman ya. Aku sayang saja kalau ada tempat yang kosong, jadi berusaha aku tambahkan untuk saya gantungi anggrek-anggrek ya yang berjajar berada di atas kolam ya, pas di tengah ya teman-teman ya. Hanya besi kecil yang aku potongin dan aku bentangkan antara rak di sebelah kiri dan kanan, tengahnya aku gantung ya untuk anggrek-anggrek Doritis. Dan kelihatannya ini juga mulai rimbun teman-teman, padahal ini baru saja aku tanam ya, karena memang sangat terbantu sekali dengan adanya kolam di sini ya. Untuk anggrek-anggrek ini memang sangat bagus sekali ya. Dan panas di siang hari itu bisa dinetralisir oleh adanya kolam ini teman-teman. Selain ada tanaman begonia yang saat sekarang ini juga pada berbunga ya teman-teman, bunganya juga cukup cantik kok. Dan aku suka begonia ini sepanjang tahun dan sepanjang masa itu selalu berbunga saja, bahkan bunganya itu ya cukup lebat ya teman-teman ya. Ini teman-teman, tanaman-tanaman kadaka ini ada fungsinya lah teman-teman ya. Selain dia, aku peruntukkan untuk menciptakan di halaman belakang ini cukup sirkulasi udara gitu, juga bisa menjadikan pusat oksigen, karena bila mana ada angin ini akan menimbulkan udara ya, menciptakan udara, sehingga terpenuhilah ya untuk sirkulasi udaranya di sini cukup bagus. Dan cuaca yang semacam ini, keadaan yang seperti ini memang sangat diperlukan oleh anggrek. Nah, cantik juga kan teman-teman ya begonianya ini, dan sepanjang tahun terus berbunga teman-teman. Sekarang itu sudah banyak banget yang aku taruh di timur rumah ya, di depan, di belakang, pokoknya di mana-mana ada tanaman begonia ini. Nggak tahu kenapa aku suka ya, karena makin kesini tuh makin mempesona ini bunga ini ya. Nah, seperti vanda ini juga aku tempel-tempel di kayu ini aja teman-teman ya. Jadi dia itu memang kelihatan subur, alamiah ya, natural, dan akarnya ini bisa menjalar ya kemana-mana. Tapi kalau yang berada di halaman depan itu memang aku gantung ya teman-teman ya. Tapi kalau yang berada di halaman belakang ini memang aku mencoba ya untuk membesarkan anggrek ini secara natural, secara alam gitu ya. Maksudnya banyak yang aku memakai dari media tanam kayu dengan cara aku menempelkan gitu teman-teman. Dengan demikian itu, walaupun tanaman kita itu banyak, kita itu tidak terlalu repot teman-teman ya, karena anggrek-anggrek ini, terutama anggrek rawatan itu sudah mandiri ya, sudah seperti ini loh teman-teman, akarnya itu sudah jalar-jalar seperti ini ya. Jadi kalau anggrek itu kita tempel di media-media kayu, akarnya itu sudah dengan sendirinya ya akan cari makanan gitu, tidak tergantung kita pupuk, kita siram, tapi dia sudah ini ya, sudah menjalar ya kemana-mana. Seperti berada di hutan itu, anggrek hidupnya bebas liar ya teman-teman ya, dengan kebebasan
untuk anggrek ini, anggrek itu sendiri ya akan hidup dengan leluasa, bebas, dan bisa bertumbuh dengan bagus gitu teman-teman ya. Ada juga tanaman dari bunga kertas atau bougainville. Sebentar lagi ini akan saya rontokkan ya teman-teman. Daunnya kalau sudah tua akan kita gemburkan tanahnya, kita pupuk, nanti akan rontok. Setelah rontok nanti muncul tunas dan langsung keluar bunga. Ini sudah baru saya pruning ya. Kita nunggu tua sedikit daunnya, dan nanti akan kita dehidrasikan lagi dan kita pupuk ya dengan mutiara. Nanti setelah rontok daunnya ini akan tumbuh tunas dan langsung keluar bunganya. Di halaman belakang ini juga bagus ternyata ya untuk anggrek ya teman-teman ya. Termasuk anggrek dari jenis super bean ini juga bagus berada di sini. Nah, seperti anggrek ini teman-teman ya, walaupun pendek, ini juga aku bawahnya ini saya kasih kayu, entah itu potongan kayu, entah batangan kayu ya. Ini kita tempel di kayu sehingga anggreknya ini memang pertumbuhannya bagus ya. Selain dia anggrek-anggrek ini bisa mandiri ya, kita tidak terlalu ribet untuk merawat ya teman-teman ya. Tapi kalau berada di dalam media, kondisinya berada di pot, itu biasanya kita masih ya harus merawatnya, memupuknya gitu ya. Ini sesekali juga kita pupuk sih teman-teman ya, agar merangsang pertumbuhannya. Kalau di halaman belakang ini untuk menyiramnya enak, kita tinggal ambil aja teman-teman dari kolam ini. Juga bisa kita dengan selang, tapi air kolam kan lebih bagus gitu ya teman-teman ya untuk penyiraman anggrek-anggrek ini. Nah, nanti setelah kita lihat-lihat anggrek yang berada di halaman belakang ini, nanti kita sebentar teman-teman ya akan melihat juga kondisi tanaman berada di halaman dan samping timur rumah. Ya, dari awalnya hanya sekedar senang suka gitu ya teman-teman ya, makin kesini makin cinta dan tetap aja ingin memperbanyak, ingin menambah, dan juga ya punya 1-2 untuk anggrek koleksian yang nantinya itu bisa kita rawat, bisa kita perbanyak, bisa kita kembangkan. Kita bisa split ya, juga kita kembangkan atau kita perbanyak dari keki-keki itu teman-teman. Jadi kita tidak beli ya, beli itu hanya mungkin kita ada ya anggrek yang belum punya gitu ya teman-teman ya, dan tentunya kalau ada anggaran. Tapi sebenarnya dari anggrek-anggrek yang sudah kita miliki ini, kita kembangkan, kita rawat gitu ya. Asalkan kita itu merawatnya itu dengan mencintai sepenuh hati ya, itu akan jadi anggrek-anggrek yang bagus juga kok teman-teman ya.
walaupun bukan anggrek yang mahal, anggrek yang koleksian ID ya, semuanya tanaman hias itu memiliki pesona dan kecantikan sendiri-sendiri, tergantung bagaimana kita itu merawatnya. Oke teman-teman, kita sudah berlama-lama ya di halaman belakang, dan kita akan sebentar menuju ke halaman depan ya. Ikuti terus ya teman-teman ya, kita jalan-jalan ya, biar ini ya, untuk imun kita meningkat. Dan untuk hari ini kita juga akan tambah semangat ya untuk hobi berkebunnya ya teman-teman ya. Kalau di bagian dinding sebelah kanan juga aku tempel dari tanaman kadaka teman-teman ya, di bagian dinding ya. Di sebelah kiri ini pun juga aku tempel dari tanaman kadaka juga ya teman-teman. Ini Wijaya Kusuma teman-teman yang jenis besar, jadi ini bunganya ini besar-besar. Kadaka ini memang aku tempel dan aku tanam di bagian halaman belakang ini, dimaksud memang untuk menciptakan kawasan ini udaranya lebih segar ya teman-teman, dan juga sejuk. Selain itu untuk menciptakan sirkulasi udara yang bagus, kita tempel. Ini rumah dari kakak sepupu aku teman-teman, dan ini saya izin untuk menempel dari tanaman kadaka dan bromelia di temboknya. Nakal ya teman-teman ya, bukan rumahnya tapi di paku-paku, ditempel-tempel, tapi dia juga suka. Enggak apa-apa. Nih teman-teman ya, kita tempel juga nih di batangan kayu seperti ini. Dan ini kemarin juga bunganya banyak teman-teman, masih semuanya belum sempat kita potong karena anggrek-anggrek ini kondisinya pra berbunga. Nah jadi seperti ini ya, yang berada di bagian sini juga saya tempel dari tanaman kadaka ini ya teman-teman ya, sehingga di belakang ini memang sangat mendukung ya teman-teman ya. Wah, kadakanya ini ada yang bergeser dari posisinya teman-teman, perlu kita ini ya, bantu agar supaya tidak jatuh. Kita masuk aja di dalam pagar dan kita akan membenahi dari tanaman kadaka yang karena semalam hujan ya teman-teman, jadi ini sudah tidak berada di tempatnya. Kita akan masuk di pagar. Tanaman anggrek saya itu memang banyak apa ya namanya, yang sama ya teman-teman, satu jenis ya dari anggrek itu ada beberapa pot gitu, karena memang saya perbanyak, saya kembangkan gitu teman-teman. Jadi biasanya itu mekarnya itu bareng bersamaan gitu. Kita memasuki pagar ini teman-teman, kita buka.
Jadi coba kita betulkan dulu, miring ya teman-teman ya posisinya. Nah, sudah kita betulkan, jadi enak gitu ya dipandang ya, dilihat ya teman-teman ya. Dan ini juga bromelia teman-teman, yang aku tempel di batangan kayu ini sudah mulai hidup ya, bagus. Dan di tempat ini selain bromelia ada kadaka. Bromelianya ada yang lipstick ya, ujung-ujungnya itu ada seperti merah-merahnya lipstick. Dan kadakanya saya tempel di sini ya, juga makin subur teman-teman ya, makin lebat. Dan ini juga harus sering dipotong ya, bila mana ada daun-daun yang kering ya teman-teman. Di bagian utara masih ada, harus kita bersihkan ya teman-teman ya. Di sini juga ada dari tanaman begonia ya teman-teman ya. Nah, saat sekarang mentari sudah bersinar ya. Oke, kita tinggalkan halaman belakang, kebun yang berada di belakang ini. Kita menuju ke depan ya teman-teman ya. Teman-teman bosan nggak sih lihat-lihat tanaman-tanaman ini ya? Tapi tentunya bagi yang memiliki hobi berkebun, ini justru menjadi ini ya, penyemangat ya teman-teman ya. Bisa lihat-lihat ya, karena tujuannya memang salah satunya agar supaya lingkungan rumah kita ini biar terjaga ekosistemnya ya teman-teman ya, dan agar supaya lestari ya teman-teman ya, sehingga di lingkungan kita ini tercipta suatu udara yang bersih, bisa mengurangi polutan-polutan asap pembakaran dari kendaraan, dan bahkan juga racun-racun ya teman-teman, radikal bebas yang selalu mengintai akan kesehatan kita. Ini Wijaya Kusuma teman-teman, baru saja berbunga juga. Dan ini harusnya udah kita perbanyak, udah kita pecah, tapi karena sudah banyak juga ya, nih kita biarkan biar jumbo aja teman-teman, biar rimbun. Nah, kita akan keluar dari halaman belakang ini menuju halaman samping dan sampai ke depan dan memutar ke timur rumah ya. Oke teman-teman, yuk kita ke halaman depan ya.